Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Picomycetes dan Ascomycetes. Pengertian Picomycetes. Jamur merupakan kelompok tumbuhan eukariotik bertalus. Jamur berbeda dengan tumbuhan pada umumnya. Jamur tidak memiliki akar, daun, dan batang layaknya tumbuhan. Jamur juga tidak memiliki kromatophora, sehingga umumnya tidak memiliki warna. Sebab jamur tidak berklorofil, jamur menyerap zat organik dari lingkungan atau heterotrof, kemudian disimpan dalam bentuk glikogen melalui benang-benang halus sebagai struktur vegetatif atau hifa yang termodifikasi menjadi haustoria. Kumpulan hifa akan membentuk miselium. Jamur ada yang memiliki hifa bersekat dan ada juga yang tidak bersekat. Hifa tidak bersekat memiliki banyak inti di dalamnya. Picomycota merupakan kelompok jamur yang memiliki hifa tidak bersekat. Picomycota disebut juga fungi atau alga. Dalam bahasa Yunani, pico berarti alga. Hal ini disebabkan adanya kemiripan secara morfologi dengan alga hijau. Menurut para ahli mikologi dan algologi, merupakan turunan dari alga. Alga tersebut diasumsi memiliki sifat parasit dan sporofit, sehingga kehilangan kemampuan untuk membentuk klorofil. Sebenarnya beberapa hidup di air dan beberapa hidup di darat. Yang hidup di air biasanya dinamakan kapang air. Mereka membentuk spora berflagela atau zoospor dan atau gamet. John 2013. Karakteristik Picomycota. Adapun karakteristik Picomycota atau jamur ganggang secara umum sebagai berikut. Yang A, ciri khas untuk mengenali Picomycota adalah miseliumnya tidak bersekat-sekat dan warnanya putih. Jika sudah tua akan berwarna coklat kekuningan dan kebanyakan sporangiumnya berwarna kehitam-hitaman. Disebut jamur ganggang sebab sifatnya mirip dengan ganggang namun tidak berklorofil dan juga memiliki cabang-cabang dan berinti banyak. Disusun oleh benang-benang hifa yang tidak mempunyai sekat pemisah atau septa, tetapi bercabang banyak menjadi miselium. Cara hidupnya saprofit dan parasit pada tanaman budidaya. Reproduksi ada yang vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatif yaitu Picomycota yang hidup di air dengan spora berflagel atau zoospora, sedangkan yang hidup di darat dengan cara sporangiospora. Sedangkan reproduksi generatif yaitu dengan konjugasi antara dua hifa yang berbeda muatannya. Picomycetes hidup di dalam air umumnya sebagai parasit atau saprofit pada hewan maupun tumbuhan air, namun ada juga yang hidup di darat. Cara perkembangbiakan atau reproduksi. Reproduksi jamur Picomycota atau jamur ganggang terjadi secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu Picomycota yang hidup di air dengan spora berflagel zoospor, sedangkan yang hidup di darat dengan sporangiospora. Perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual terjadi sebagai berikut. Picomycetes akan membentuk spora di dalam sporangium pada ujung hifa. Sporangium disokong oleh sporangiosfor. Sporangium yang matang akan pecah mengeluarkan spora. Dibantu oleh angin maupun air, spora terbawa jauh dari kelompoknya. Spora yang keluar akan tumbuh menjadi Picomycetes baru bila terbawa pada lingkungan yang sesuai. Perkembangbiakan generatif atau seksual. Pada jamur ini berlangsung secara konjugasi, yaitu terjadi
perpindahan materi yang berbeda muatan. Proses konjugasi terjadi pada tubuh-tubuh hifa yang berlainan jenis. Kedua hifa tersebut biasanya ditandai dengan hifa plus dan hifa min. Hifa-hifa yang berlainan jenis akan membentuk gametarium, kemudian melakukan penggabungan hingga menghasilkan zygospora. Zygospora lebih resisten terhadap lingkungan. Zygospora akan berkecambah bila cocok dengan lingkungan dan menjadi hifa-hifa. Hifa tersebut membentuk spongarium, kemudian menghasilkan spora. Hal itu menyebabkan fase haploid cenderung lebih panjang dibandingkan fase diploidnya. Pengklasifikasian Mycomycetes. Untuk pengklasifikasian Mycomycetes akan saya bahas di minggu depan beserta peranannya. Mungkin bisa diperhatikan sebagai berikut. Pengertian Ascomycetes. Ascomycota adalah salah satu filum atau divisi dari fungi. Anggota filum ini tersebar di seluruh dunia. Ascomycota dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Sebagian besar dari jamur yang termasuk golongan Ascomycotina mempunyai hifa bersekat-sekat dan bercabang-cabang. Selain itu terdapat jenis jamur yang mempunyai hifa berlubang, sehingga protoplasma dan inti sel dapat mengalir dari satu sel ke sel lainnya. Struktur tubuh jamur dari golongan Ascomycotina ada yang multiseluler atau uniseluler seperti pada ragi. Fungi Ascomycota mengalami meiosis setelah pembentukan zigot yang berumur pendek dan menghasilkan meiospora dengan pembentukan sel bebas dalam sebuah meiosporangium yang disebut ascus. Ascomycota menunjukkan kompatibilitas seksual bipolar dan memiliki dinding sel yang terdiri dari dua lapisan. Ascomycotina merupakan kelompok jamur yang tersebar. Ada yang hidup parasit atau saprofit. Jamur yang hidup sebagai parasit dapat menimbulkan penyakit yang sangat merugikan, seperti pada tanaman tembakau, pepaya, karet, teh, coklat, dan padi. Sedangkan jamur saprofit hidup pada bahan makanan atau sampah. Karakteristik Ascomycota. Secara umum, ciri-ciri atau karakteristik jamur yang termasuk dalam divisi Ascomycota antara lain sebagai berikut. Merupakan jamur sejati bersama dengan Basidiomycota dan Deuteromycota. Bersel satu uniseluler atau bersel banyak multiseluler. Ascomycota multiseluler memiliki hifa bersekat. Dinding sel terbuat dari kitin. Bersifat heterotrof baik sebagai saprofit maupun sebagai parasit, dan ada yang bersimbiosis dengan organisme lain. Hifa bersekat-sekat dan di tiap sel biasanya berinti satu, haploid. Beberapa jenis Ascomycota dapat bersimbiosis dengan ganggang hijau dan ganggang biru membentuk lumut kerak. Mempunyai alat pembentuk spora yang disebut ascus, yaitu suatu sel yang berupa gelembung atau tabung tempat terbentuknya ascospora. Ascospora merupakan hasil dari reproduksi generatif. Struktur Ascomycetes. Ada Ascomycota yang merupakan multiseluler, ada pula yang uniseluler. Ascomycota memiliki dinding sel yang terdiri dari dua lapisan, sehingga mereka menunjukkan kompatibilitas seksual bipolar. Ciri umum dari Ascomycota adalah mereka memiliki hifa yang bersekat-sekat dan memiliki banyak inti. Dinding dari hifa mereka diperkuat dengan selulosa yang bersifat heterokaryotik atau membentuk zygosporangium dikaryotik. Seperti yang telah kami jelaskan pada poin pengertian, Ascomycota memiliki sebuah bagian penghasil spora yang disebut ascus.
Nah, setiap askus ini mengandung 8 spora. Habitat Ascomycetes. Habitat Ascomycota ada di dalam tanah, laut, maupun pada tumbuhan. Ascomycota juga dapat ditemukan pada sisa-sisa makanan. Ascomycota dapat bersifat saprofit maupun parasit. Jamur Ascomycotina yang bersifat saprofit dapat ditemukan pada sisa-sisa makanan yang telah membusuk. Sedangkan jamur Ascomycota yang bersifat parasit dapat menyebabkan penyakit pada manusia serta hewan. Hampir seluruh spesies jamur Ascomycota hidup pada lumut kerak, pada lichenes atau lumut kerak. Ascomycota biasanya bersimbiosis bersama ganggang. Reproduksi Ascomycetes atau Ascomycota. Reproduksi Ascomycota ada dua, yaitu secara seksual dan aseksual. Reproduksi fungi jenis Ascomycota dilakukan dengan cara memproduksi ascospora di dalam ascus. Sedangkan reproduksi aseksual Ascomycota dilakukan dengan cara memproduksi coridium tunggal di ujung hifanya. Reproduksi Ascomycetes secara seksual. Yang pertama, ada reproduksi pada uniseluler. Reproduksi pada Ascomycota uniseluler dilakukan dengan cara konjugasi. Konjugasi adalah penyatuan dua sel haploid pada jamur yang berbeda jenis. Hasil konjugasi akan membentuk zigot diploid, memiliki dua inti sel. Zigot diploid tadi akan membelah secara meiosis dari dua inti menjadi 4 inti sel. Saat ascus atau tempat zigot sudah matang, maka ascospora akan pecah dan menjadi individu yang baru. 2. Reproduksi pada multiseluler. Reproduksi pada Ascomycota multiseluler dilakukan dengan cara menggabungkan hifa positif dengan hifa negatif. Masing-masing akan membentuk ascogonium serta antheridium yang merupakan alat reproduksinya. Nantinya ascogonium akan membuat jalur khusus menuju antheridium untuk melakukan plasmogami. Saat ascogonium dan antheridium telah terhubung, maka akan terjadi karyogami atau peleburan inti sel. Nantinya, sel jamur yang hanya terdiri dari 2 sel atau diploid akan membelah secara meiosis menjadi 4 sel, kemudian membelah lagi hingga 8 sel. Saat ascus sudah matang, maka ascospora akan pecah, dan hasil pecahannya ascospora akan membentuk individu baru. Reproduksi Ascomycota secara aseksual umumnya dengan cara memproduksi coridium tunggal. Namun ada perbedaan pada reproduksi Ascomycota uniseluler maupun reproduksi Ascomycota multiseluler. 1. Reproduksi pada uniseluler. Spesies Ascomycota yang memiliki tubuh uniseluler dilakukan dengan cara membentuk blastopora atau tunas. Setelah tunas tersebut tumbuh, maka tunas akan memisahkan diri dari induknya. Selanjutnya tunas baru tadi akan menjadi individu baru atau tunas. Setelah tunas tersebut tumbuh, maka tunas akan memisahkan diri dari induknya. Selanjutnya tunas baru tadi akan menjadi individu baru. 2. Reproduksi pada multiseluler. Spesies Ascomycota multiseluler bereproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi hifa. Fragmentasi hifa ini dapat memisahkan antara induk Ascomycota dengan Ascomycota baru. Demikian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.